Siap? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kawan-kawan sekalian begini. Kawan-kawan sekalian. Jadi materi saya hari ini adalah kembalikan business owner sesuai fungsinya. Ya, sesuai fungsinya. Kenapa? Karena sebetulnya ini adalah sebuah materi kegelisahan saya melihat sahabat saya. Jadi saya punya sahabat, saya nggak mau nyebut namanya siapa. Saya punya sahabat dekat, first hand, membatin. Kalau misalnya saya ke tempat dia atau ke kota dia tinggal, saya selalu makan bareng, makan malam, dan semuanya dia tumpahkan. Tengah malam kami suka telepon-teleponan. Cowok ya. Sahabat ini entrepreneur, billingnya mungkin sekitar 150 miliar, 180 miliar setahun. Valuasi usahanya kalau dijual mungkin dia bisa gondol. Pernah ditawari untuk melepas saham brandnya dan juga termasuk aset tokonya dan segala macam itu di angka 300 miliaran, tapi dia nggak mau lepas. Nah, yang lucu dari kawan saya ini adalah kenapa materinya adalah kembalikan business owner pada fungsinya adalah saya itu terlibat di grup WhatsApp-nya. Jadi dia bilang, "Ren, you masuk grup WhatsApp perusahaanku ya." Ya udah nggak apa-apa, aku masuk gitu. Jadi saya masuk tuh ke grup manajemennya dia, sekitar 50 orang lebih ya. Nah, di grup sharing manajemennya dia itu ya, dia itu naik atap toko, ya, ngefoto. Ini kok ada kaleng-kaleng, anu gitu. Terus kemudian moto apa AC misalnya netes-netes di foto, terus juga di upload. Ya bagus sih, business owner yang sangat mendalam sama bisnisnya, bener nggak ya? Tapi waktu saya ngomong begini, bro, kita ketemuan yuk, nih ada kesempatan begini, ketemuan sama TV begini, dia ngomong, bro, nggak bisa bro, toko lagi rame, peak season, gue mesti jaga kandang, apa katanya? Gue mesti jaga kandang bro. Gue gak bisa bro, gue mesti jaga kandang. Itu saya mulai gelisah ya. Akhirnya kemarin saya menyempatkan hadir ke perusahaannya. Setelah 3 bulan saya gak pernah hadir. Akhirnya ya emosional ya. Hari Jumat itu saya katakan, karena kawan saya ini sudah jalan ke lahan 40 hektar. Jadi udah ada gambar, udah ada mekanisme pembebasan tanah 40 hektar. Orang yang mau naruh uang juga udah banyak. Berpuluh-puluh miliar kita udah tahu. Ada Waskita, ada grupnya ini, udah tahu kita. Tapi kawan saya ini gak bisa mengerjakan 40 hektar itu ya. Kenapa? Karena terjebak dan terikat pada operasional bisnis lama. Dipahami? Organisasinya belum siap ditinggal, harus jaga kandang. Dan akhirnya setelah saya marah-marahin, baru dia terbuka. Ya Ren, ini ada yang mau ngasih 6 miliar. Dia tunjukkan WhatsApp. Ini ada yang mau ngasih 6 miliar, cuma saya nggak bisa datang untuk menghampiri. Karena memang saya harus jaga toko, harus jagain operasional teman-teman. Itu dalam skala besar, banyak kesempatan yang nggak bisa kita kelola. Karena seorang business owner tidak bekerja pada fungsinya. Pada skala kecil, kita juga begitu. Benar gak? Ya, Mas Taufan ini sudah belajar 5 hari di Malang, ya, Grounded Business Coaching. Mas Farid sudah belajar 5 hari di Malang sama Coach Fahmi. Saya sudah belajar. Ibu Nirwan sudah belajar 5 hari. Nah, coba sebagian dari kita yang nggak ke Malang kan bukan karena nggak ada uang, tapi gimana? 5 hari, ampihan ini kita Pak. 5 hari tungtung sudah semuaan. Habis sudah seberataan kita tinggal 5 hari ini. Anak-anak nih kada entos. Ya kalau kada entos, nggak jelas ini anak-anak kalau tinggal 5 hari kayak apa, ya kan? Bujur kalau. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi kita ini ya banyak kehilangan kesempatan kecil. Coba Anda datang ke sini, kemungkinannya satu, hari Minggu memang bisnis Anda libur. Yang kedua, memang hari Minggu ini Anda memang rela meninggalkan bisnis Anda dalam jangka waktu 2 jam. Atau kemungkinan yang ketiga, biarnya sudah ditinggal sudah, kayak apa terserah, ya kan? Yang penting saya kesini. Cuma 3 kemungkinan aja Anda bisa datang ke sini. Nah, selebihnya banyak saudara-saudara kita yang sekarang masih terikat pada operasional bisnis. Masih bayar nota, masih mentelengin nota, masih ngantri. Apalagi ada yang masih ngantri di bank. Ini serius Pak ya, urusan sama bank pasti 1,5 hour, benar kan? 1,5 hour, 2 hour, 3 hour. Dan akhirnya otak nggak bisa meluas kemana-mana, ya. Dan ini saya nggak bullshit ya. Maksudnya nggak bullshit itu nggak omong kosong. Kalau bahasa teman saya, it's not a tai kebo speaking, ya.
Ya, bullshit kan tai kebo ya. It's not a tai kebo speaking. Maksudnya apa? Saya Pak, Bapak bisa tanya sama Mas Dayat yang ngejagain saya. Itu saya kemana-mana tidak pernah bawa rupiah. Saya tidak pernah bawa ATM. Saya tidak pernah ngurusin kode booking. Saya nggak mau naruh hal-hal kecil di kepala saya. Sedikit pun. Ya. Misalnya habis ini saya ngisi di mana? Dikeroyok kepiting. Saya nyebutnya salah-salah. Kepiting mengeroyok apa nggak tahu. Saya pokoknya saya pagi ngisi, siang ngisi, saya nggak mau taruh detail-detail banyak-banyak di kepala saya. Menurut saya it's not necessary to think about that. Kalau menurut saya itu tidak penting. Bikin film Pak 6 miliar. Saya cuma tahu pondasinya aja. Film itu 80% habis waktu syuting. Yang paling penting adalah draft skenario-nya. Scene-nya harus jelas. 90 lembar skrip itu diterjemahkan dalam 90 menit percakapan. Kemudian mau percakapan di mana aja, berapa scene-nya, menghabiskan berapa uang. Cukup sampai di situ saja. Tapi selebihnya yang survei tempat line produser, yang dealing sama Dian Sastro sama Ralin Shah bukan saya. Saya pokoknya Dian Sastro, Ralin Shah, uangnya ada. Sudah, tim saya bergerak. Gitu. Enggak tiba-tiba kita nge-messenger manajernya bolak-balik, enggak gitu. Jadi kawan-kawan, sehingga kita punya waktu untuk berpikir yang strategis-strategis. Punya waktu yang berpikir untuk yang strategis gitu ya. Kalau Anda nanya, loh kan ngisi-ngisi UKM ini kan memang nggak strategis. Saya memang tidak strategis, gitu loh. Makanya saya rekam pakai video. Ini akan jadi strategis kalau direkam pakai video, sehingga saya tidak perlu menjelaskan ini berulang. Ya, makanya tadi pagi di mana tuh? Di Ayam Jagongan. Ya, di Jagongan saya berbicara tentang leverage organik, ya. Gimana Anda dapat permodalan dengan mekanisme yang organik? Gimana Anda bertumbuh cepat tanpa utang dengan mekanisme yang organik? Saya rekam. Nanti silakan nonton di platform sekolah bisnis saya. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang kembalikan business owner sesuai fungsinya, ya. Kawan-kawan nanti bisa belajar dari sini. Itu kira-kira pembukaannya. Dapat spiritnya? Dapat ya. Jadi salah fungsi, gini loh. Kita itu kenapa nggak jadi pengusaha yang benar? Karena salah fungsi dalam memposisikan diri kita. Itu aja sudah. Ya. Dan ini terasa betul pada bisnis-bisnis klien teman-teman saya yang lain ya. Dan ini ilmu saya dapatkan dari guru saya Coach Fahmi di Malang. Dan setelah saya telaah memang betul. Setelah misalnya nih operasional, approval supplier harus owner, misalnya begitu ya. Approval bahan baku harus owner. Ya ownernya nggak ada di tempat, nggak ada di gudang, nggak approve bahan baku Pak. Misalnya gudangnya ada di Balikpapan, yang megang kepitingnya harus owner. Ini kepitingnya layak dimakan nggak? Harus owner yang megang kepitingnya. Berarti kalau misalnya ownernya lagi umroh gimana? 9 hari nggak bisa masuk kepiting. Nah coba anda bayangkan, 9 hari nggak bisa masuk kepiting. Kalau misalnya kepiting harus dipegang sama owner, gitu loh. Bisnis jilbab, bahan harus diraba oleh owner. Nah, coba ini. Berarti kalau owner haji 40 hari, nggak ada yang menjamah, ya kan? Nggak ada yang meraba bahan. Berarti selama 40 hari tidak pernah ada approval bahan masuk. Pasti produksi terhambat. Sederhana aja. Makanya semaksimal mungkin kita harus tahu pondasinya nanti di mana owner berada. Begitu ya. Sudah gelisah belum? Ya. Nanti kan teman-teman pasti mikirnya begini kan, saya kan masih kecil Kang Randy. Kalau kecil itu kan lebih baik kita terlibat, ya. SDM sedikit. Jangan jadi bos Kang. Kalau bisa kita tenggelam. Iya, ada benarnya, ada tidaknya. Kalau misalnya Anda terlibat dalam skala pancang niat bahwa ini sementara, ngerti nggak maksudnya? Ya itu saya happy aja. Karena memang Anda mau menghemat banyak hal. Tapi kalau misalnya nggak difahami fundamentalnya, nanti akan merasa menikmati, ya kan? Kalau pagi-pagi nggak dietalase itu rasanya nggak oke, ya kan? Kalau nggak buka rolling door itu rasanya nggak sah. Senang betul denger, senang betul gitu loh denger, rasanya sensasinya luar biasa. Buka-buka rolling door coba bayangkan. Harusnya Anda pagi-pagi itu nonton saya di YouTube gitu. Loh ini benar loh. 1 jam bela-belain apa gosok mobil ya kan. Mbak apa ay mencari keringat nggak bu? Ya kan. Bergerak ya kan supaya ndak koler. Ya betul aja Pang ya. 1-2 kali betul aja. Cuma Anda buang 1,5 jam, kadang-kadang juga ndak bersih mobilnya ya kan. Nah ini kacau juga gitu. Jadi saya akan sampaikan sedikit tentang 9 pilar ya. Ini ilmunya G Coach, 9 pilar bisnis.
Maka alangkah baiknya Anda belajar ke guru saya ya. Jadi gini teman-teman sekalian. Jadi kalau 9 pilar bisnis, waktu kita bisnis, yang pertama bisnis itu berbicara tentang mengejar atau menaikkan omset. Menaikkan apa? Omset. Jadi omset naik. Tapi kenapa omset itu naik? Nah, di pengajaran bisnis saya, di video-video saya selalu berbicara value-nya, repeat order-nya, terus kemudian kanalnya tepat, bla 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 bla. Nah, semua hal yang saya sudah sampaikan dulu-dulu itu dirangkum dalam satu istilah, namanya kepuasan pelanggan. Apa namanya? Kepuasan pelanggan. Customer satisfaction. Ya, customer satisfaction. Ya, satisfaction atau satisfaction sih? Satisfaction ya. Satisfaction. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Jadi customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Jadi namanya value, oh ini value-nya ada atau enggak dan seterusnya. Ya jangan kita nebak-nebak. Buktikan pada pelanggan, ya. Apakah kepiting yang disajikan habis atau enggak? Bahasa orang Banjar tuh lingis, ya kan? Nah lingis semua anak, ada bersisa inya makan, nah ham, ya kan? Jadi lingis enggak gitu kan? Nah makanya customer satisfaction-nya harus naik. Kalau pelanggan puas pasti omset puas. Ini panjang nih urusannya nih. Pelanggan puas itu pasti dia bicara ke yang lain, ya. Pasti dia bicara ke yang lain. Ya saya nggak bosan-bosan untuk angkat studi kasus ini. Kemarin ngobrol sama Sally Giovanni di Cirebon, Batik Trusmi, ternyata customer satisfaction yang punya daya aruh kuat itu anak-anak SD. Jadi anak-anak SD-nya jalan ke Trusmi, mengebatik. Begitu sampai rumah, anak SD itu yang paling heboh cerita ke mamanya. Jadi waktu ke Batik Trusmi, kita coba tanya tahu dari mana? Tahu dari anak saya yang tiba-tiba heboh pulang ngomongin tentang Batik Trusmi. Jadi ngeri Pak. Dan customer satisfaction itu berarti semuanya bisa merasakan gitu ya. Mau dari anak-anak, mau dari rentang segmennya sangat luas. Tapi kalau misalnya dia naik, pasti omset jadi naik. Nah setelah itu bisnis berbicara tentang reduction cost, gitu kan? Tapi gimana cost itu bisa turun? Karena ada kinerja yang naik. Ini saya pelan-pelan ya. Apa itu kinerja? Kalau bisa dikerjakan 2 orang, kenapa harus 5 orang? Oke? Kalau bisa 1 kamera docking, kenapa harus 2 kamera? Orang bingung nanya SBDKK, cost operasional tinggi ya pakai kamera gini. Enggak tinggi. 1 kamera, 1 mic in, biar suaranya oke, 1 lighting, sudah. Kinerja 1 orang, sudah. Dikira saya kalau syuting itu harus sampai 5-7 orang gitu. Enggak gitu. Bawa 1 orang, docking kamera 1. Itu namanya kinerja. Gini. Kalau bisa stok opnam 1 hari, kenapa harus 3 hari? Ini toko-toko busana muslim ya. Toko-toko busana muslim yang saya tanya, cek inventory. Oh, kita butuh waktu 3 hari. Berarti 3 hari kalau cek inventory, stok opnam, toko bisa buka nggak? Nggak bisa buka, nggak jualan. Berarti 3 hari nggak jualan. Berarti 3 hari nggak ada omset. Biaya nggak itu berarti? Biaya. Anda bayar SPG for nothing in 3 days. Ya. Anda membayar SPG for nothing. Nah kita, mohon maaf sekali, terutama di daerah. Ya, kalau Anda gaul sedikit, Anda bisa merasakan kinerja orang-orang Jabodetabek. Ya, saya termasuk yang shock kinerja. Jadi habis dari SMA 1 Balikpapan, bimbel di Nurul Fikri. Ya, gimana orang-orang Bandung itu lulusan SMA 3 Bandung, lulusan SMA 5 Bandung. Karena gini, anak Balikpapan banyak bimbel di SSC, dikumpulin sama anak daerah. Guru bimbelnya tahu. Karena kalau dikumpulin sama anak Bandung tidak kompet. Nah saya nggak mau dikumpulin sama anak Balikpapan. Saya ambil Nurul Fikri Sumbawa, Bandung bimbel. Jadi sama anak SMA 3, sama anak SMA 5. Bener aja Pak. Saya menyelesaikan persamaan 1 halaman setengah. Anak-anak SMA 3, SMA 5 menyelesaikan persamaan 2 baris Pak. Nah kayak gitu tuh kinerja. Apalagi kinerja kita di daerah ini ya. Jam 4 sudah pengen pulang gitu kan. Ya kan. Dimarahin sedikit, bahasa Sundanya pundung, meraju, langsung meraju tuha, ampihan sudah kan. Nah, keluar segala macam. Ini masalah kinerja Pak. Nah jadi gimana caranya organisasi itu mau hebat, ada omset, ada cost, sehingga
omset dan cost ini develop melahirkan yang namanya apa, profit. Nah, tapi profit ini jamaah sekalian, itu dikerjakan oleh organisasi. Ini fundamentalnya, ya. Anda kalau nggak paham ini susah lah. Cari uang bisa lah, tapi kalau misalnya mau kaya betul sampai ratusan M rasanya, kalau Anda nggak paham ini nggak kemana-mana. Jadi yang menjaga kepuasan pelanggan, lalu yang menjaga kinerja itu adalah organisasi. Ini yang di atas tanah, perhatikan ya. Ini yang di atas tanah. Organisasi ini yang di atas tanah. Maksudnya yang di atas ini di atas tanah nih, yang kelihatan. Di bawahnya apa? Nah, di bawahnya kita berbicara tentang, saya ngertinya bahasa Inggrisnya aja ya, human dignity. Coba ulangi. Human dignity. Apa itu human dignity? Nilai-nilai tinggi kemanusiaan. Ya, owner dikeroyok kepiting saya harus bisa dikunyah. Orang harus seneng sama kepiting saya. Orang makan nggak boleh keracunan, gitu ya. Orang makan harus lezat. Nah, ini penting, Pak. Orang makan harus nikmat. Nasinya nggak boleh basi. Nah, itu menjaga nilai-nilai ketinggian manusia. Saya ada ketemu produser film yang ngomong begini sama saya, Ren, buat film mah gampang. Yang penting lu trailer yang bagus, iklan yang mati-matian, artis udah maksimal. Film lo nggak usah terlalu pikirin, hancur aja nggak apa-apa. Loh, kok gitu Pak? Loh, kan orang udah bayar duluan di kasir. Berarti maksudnya? Orang kan bayar duluan di tiket box kan? Anda kalau nonton bioskop gimana? Mbak, saya nonton dulu ya, kalau bagus saya bayar 50.000. Enggak gitu kan? Gitu. Enggak kan? Udah pokoknya lu seminggu lu kejar ya, enggak apa-apa. Pokoknya yang penting heboh aja. Hancur nggak apa-apa. Permasalahannya Pak, orang bayar terus nonton filmnya hancur. Kira-kira Pak, dendam nggak sama kita? Saya pernah ketemu pebisnis taman hiburan ya. Jadi dia keliling-keliling 3 hari, 4 hari gitu. Pokoknya konsepnya Ren, mereka mau bayar dulu. Kan kita cuma 4 hari doang. Jelek nggak apa-apa, kita pindah lagi. Ya gitu. Jelek nggak apa-apa isinya, kita pindah lagi. Nah, berarti itu tidak mendukung apa nilai-nilai ketinggian manusia. Pasti kepuasan pelanggan itu rendah. Nah, di sini barulah spiritual. Jadi spiritual itu yang benar itu adalah menjaga ketinggian nilai-nilai kemanusiaan. Ya benar, duha 4 rokat, 8 rokat. Tapi kalau Anda duha 4 rokat, 8 rokat gak bisa integritas sama janji order, ya itu kan spiritualitas Anda kan dipertanyakan. Ya. Jadi spiritual company itu adalah perusahaan yang memang menjaga human dignity. Nah, di sisi sini namanya leadership. Ya, saya cepat sedikit karena memang ini sangat fundamental. Leadership. Apa itu leadership? Coba, agen keke begini. Stok opnam 1 hari, masa 3 hari? Terus SPG-nya ngomong gini, Bu, kalau 1 hari bisa Bu, tapi nggak teliti. Apa katanya? Tapi nggak teliti. Nggak apa-apa Bu 1 hari, tapi nggak teliti. Ibu mau nggak? Oh, ya udahlah 3 hari. Nah, ini leadership-nya nggak? Nggak ada. Owner diatur sama SPG-SPG-nya. Coba, beberapa agen-agen tuh ngomong sama saya, Kang, kalau dikerasin sedikit Kang begitu Kang, kabur. Susah lagi nyarinya Kang. Ada nggak berapa di antara kita yang begitu? Berarti kita kelemahannya di mana? Leadership. Tidak sanggup membuat orang berkenan, tidak sanggup mendatangkan SDM yang baru, ya, tidak bisa untuk mempengaruhi orang supaya mau berkenan membersamai kita dan keras mengikuti kita, gitu. Nah, ini ilmu leadership tersendiri dan ini dibangun dengan mental, Bapak Ibu sekalian, dengan mental. Nanti kita akan bahas di situ. Nah, sekarang coba diperhatikan ya. Karena di bawahnya punya niatan membangun dignity ini, maka di bawahnya kita sebetulnya bisnis membangun namanya happiness. Mau namanya apa? Happiness. Maka happiness itu harus sama dengan profit. Kalau Anda profit 100 kemudian mencetak happiness 50, berarti Anda berhutang sebetulnya sama alam semesta ini 50. Berarti Anda kehidupannya minus 50. Gitu loh. Tapi kalau Anda mencetak happiness di sini adalah 100, seimbang, syukur-syukur Anda mencetak happinessnya berapa? 150. Orang mendapatkan lebih dari apa yang mereka dapatkan. 1 kali seminar begini bisa 125.000, bisa 150.000. Saya punya 67 video seminar yang saya hanya jual 300.000. Teman-teman SBDKK sampai ngomong, Kang harusnya ini 1.500.000 Kang. Kang saya mau bayar lagi, nggak enak sama Kang Randy, gimana ya?
Masa saya bayar cuma sekali? Akhirnya saya bilang gini aja, pokoknya setiap saya punya produk kamu beli. Siap Kang. Oh bener. Saya bikin produk apa? Temnas. Ya, saya nggak bisa datang Kang, cuma saya beli tiketnya aja. Loh coba rasakan Pak. Ketika kita memberikan yang lebih ke market, lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, market kemudian pasti merasakan dan terus menerus ingin mensuplai dan membalasnya. Ini konsep. Nah tapi mari perhatikan ini. Yang di bawahnya kelihatan nggak? Leadership kelihatan nggak? Cost kelihatan nggak? Kelihatan karena di atas tanah kan? Omset kelihatan nggak? Omset kelihatan karena di atas tanah. Customer satisfaction, kinerja semuanya kelihatan. Tapi leadership, orang berkenan, mental, lalu kemudian spiritual, human dignity, semuanya berbicara tentang budaya, semuanya berbicara tentang culture, gitu. Dan ini yang sebetulnya harus difikirkan sama ownernya di bawah tanah. Coba ulangi apa? Di bawah tanah. Untuk membangun apa? Organisasi. Jadi siapa yang menopang operasi harusnya semuanya adalah organisasi, ya. Maka kita akan lanjut kawan-kawan sekalian. Maka kita akan lanjut ya di sini ya. Sebelum kita bicara owner, maka kita akan lanjut berarti organisasi. Nah, berarti kawan-kawan sekalian kalau kita berbicara organisasi harusnya kita berbicara seperti apa? Organisasi adalah bangunan yang menopang seluruh operasional. Coba ulangi. Bangunan yang menopang semua operasional. Nah, coba sekarang diresapi seluruh operasional Anda. Beli terigunya siapa? Pembayarannya siapa? Oh, Kang, kalau diserahin ke orang nanti bocor-bocor Kang. Nah, mari kita pikirkan gimana supaya nggak bocor. Mari kita pikirkan gimana supaya nggak bocor. Bisa jadi transferan suppliernya yang Anda handle. Nah, gimana supaya misalnya bisa dipercaya? Bisa nggak orang internal keluarga yang kemudian melakukan transferannya, tapi bagian dari organisasi. Cuma yang harus kita pikirkan berarti organisasi menopang operasional. Lalu kemudian kita berpikir jualan. Berapa banyak di antara kita, termasuk juga saya hari ini, ya, kalau nggak Randy Saputra yang buat copywriting katanya nggak laku. Maka pagi ini saya revolusi di Inspira Group. Buat copywriting teman-teman lah, silakan contek copywritingnya Mas Dewa Eka Prayoga, gitu kan? Silakan contek copywriting teksnya siapa. Jangan lagi saya yang buat naskah jualan. Dan hari ini tim saya bikin naskah jualan. Closing juga kok Pak. Berarti apa? Organisasi menopang raihan omset. Raihan apa? Omset. Harus organisasi Pak. Berapa banyak di antara kita ownernya yang harus jualan? Tamu datang nih. Bu Haji adakah? Nggak ada dah Bu Haji. Mau beli apa Bu Haji? Kena aja ada Bu Haji. Nah coba berapa banyak dari antara kita? Iya kan? Enggak betulan ini aku bepender, ya? Hah? Loh ini serius. Bu Haji adakah? Nggak ada. Mau beli apa Kak? Mau beli apa kasih? Nah ulun aja ya Kak. Ada usah kena aja lawan Bu Haji. Nah coba. Customer kita nggak percaya sama SPG yang ada. Nah terus Bu Haji ngomong apa? Kamu sekali bisa berjualan. Nah, kalau kamu sudah bisa berjualan, nih liatin unda, nah, gitu kan? Nah berjualan lagi Bu Haji ini. Nah harusnya Bu Haji itu sudah. Nah sudah. Kalau ini kada mau jual, kada mau membeli, kada mau menukar, kada usah dilayani sudah. Ulun kada mau lagi di balik etalase. Harusnya begitu jadi Bu Haji. Jangan SPG melapor. Ini Bu Haji nah, ndak mau beli Bu Ai gini-gini. Ikan kada bisa berjualan. Nah berjaga lagi Bu Haji di depan. Loh, saya FB Messenger. Kang Randy SBDKK apa? WA Isti. Jelasin dong Kang, sudah ada yang bisa menjelaskan. Dan dia lebih baik menjelaskan. Sudah. Kalau dia nggak mau, sekarang saya punya sekolah bisnis tuh. Di Facebook suka nanya, sekolah bisnis Akang apa sih loh? Coba dibayangkan Pak, follower Facebook saya hampir 50.000. Satu-satu nanya, habis waktu saya. Kalau ada komen-komen tuh, minta tanya apa, minta tanya. Di bawah cuma saya CC Isti, tolong jawab satu-satu. Sudah. Jadi jangan biasakan itu, kalau kada unda nih, kada biris urusan. Kayak apa? Iya kan? Kalau bukan aku, ya kan? Kalau bukan aku, pasti ndak beres. Nah itu mental-mental yang harus kita buang Pak, karena harusnya ditopang oleh organisasi.
Ya, yang ngejar arus ini sini ada owner SMK Fajar Dharma kan? Yang ngejar arus SMP itu sudah bukan lagi Pak Taufan kan? Memang begitu kan? Sistemnya sudah harus tim marketing yang bekerja, ya. Yang jaga-jaga itu harus organisasi lah. Kalau organisasi ya memang ininya organisasi, termasuk ya. Termasuk jaga kos, ya. Jaga apa? Jaga kos. Apa? Owner kalau misalnya organisasi nggak dididik jaga kos, hari-hari bekuciak Pak. Apa bekuciak itu? Teriak-teriak. Ding, AC ding. Kada ada orangnya benyala terus. Matikan. Nah coba. Lo ini serius? Kami itu matikan AC. Kada ada nang pakai benyala terus listrik. Iya Bu matikan. Tapi nggak ada kesadaran itu. Nah harusnya organisasi dididik untuk bikin kesadaran kos. Saya Pak di Inspira Group kalau diskusi, Kang kita belas SMS, oh mahal Kang, ada solusi ini, lebih hemat, lebih efisien. Itu yang berpikir sudah apa? Organisasi. Kang kalau Akang dari Bandung balik ke Jakarta, bensinnya sekitar 100 sekian ribu, belum tolnya lagi, belum waktunya lagi. Yang bener Akang dari Bandung transit Banjarmasin, langsung dari Banjarmasin ke Balikpapan naik Lion. 4 jam aku di pesawat, tapi efisien Kang. Waktu, rupiah, satu harga Lion Air. Dan Akang nggak perlu. Nah, itu yang berpikir sudah apa? Organisasi. Bukan saya lagi berpikir gitu loh. Mana yang lebih efisien? Nah coba Anda rasakan kalau bisnis Anda organisasinya mikir begini. Maju enggak? Organisasi kita Pak bebuang-buang ya. Tahambur, ya kan? Naro apa? Kalau misalnya dimasakkan kan, lempar garam, dilempar-lempar, diambung-ambung jar orang di sini, kemana-mana bececeran. Itu kalau kita ke dapur garam itu kalau kita kumpulin bisa sekantong, gitu kan? Kan harusnya kan ada kesadaran jaga garam, ada kesadaran jaga terigu yang kering yang harusnya bisa di packing lagi, ada kesadaran untuk cutting. Ada yang jualan baju nggak di sini? Anda jualan baju? Nggak ada ya? Nah, ada Pak. Cutting kan Pak? Kaos ya Pak ya? Main kaos combat kan? Itu kan cuttingnya harus dijaga kos. Dan ini yang menjaga harus apa? Organisasi. Jadi operasionalnya, kejaran omsetnya, penjagaan kosnya. Termasuk teman-teman sekalian sebetulnya kaderisasi apa? Kaderisasi ini harus berjalan di tingkat organisasi. Jadi organisasi yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Makanya saya challenge terus ke itu unit bisnisnya mengembang terus ya. Dayat dari digital marketer saya tarik jadi Aspri, ada orang dari supir saya tarik ke produksi. Ada orang dari mana meluas lagi. Jadi muncul orang-orang dengan keahlian yang baru. Muncul pemimpin-pemimpin yang baru. Ya dulu masih saya yang ngerjain kalau ada kegiatan ke gedung, dealing, sewa. Sekarang sudah ada timnya. Ya, saya cuma bilang acara gala premier film Doko di Kartika 40 juta, jalanin. Ya udah mereka yang maintain sendiri. Sekolah agen pokoknya di 7 kota, lalu kemudian satu kota 3 kali, budgetnya 75.000 per pax. Ya udah, mereka yang menyelenggarakan sendiri. Mulai terasa ya? Oke, saya sekarang lebih dalemin lagi. Maka kawan-kawan sekalian, kita kan melihat kurva seperti ini ya. Yang pertama adalah low management, apa? Low management. Middle management, coba. Middle management and top management, ya. Top management. Jadi di arus yang di tengah ini disebut kontrol pada manusia, human. Ya, human. Kontrol pada manusia, human. Tapi di titik paling low, di titik human di sini, yang paling besar untuk dilakukan oleh kawan-kawan low management adalah execution. Coba ulangi apa?
execution. Konsepnya kecil, ya, konsepnya kecil. Nah, tapi di titik human, di titik middle management, di sisi yang kecil ini, itu eksekusi sudah mulai sedikit. Artinya human end di sini lebih pada controlling, evaluating, controlling, execution. Nah, di titik top management kawan-kawan sekalian, apa yang kawan-kawan sekalian harus lakukan? Ya, berpikir tentang konsep and strategis, konsep dan strategik, lalu kemudian framing the future. Kira-kira bisnis kedepannya dan pertumbuhannya harus seperti apa? Apakah top manajemen ada berpikir eksekusi lagi? Nggak ada. Apakah ada berpikir controlling, managing lagi? Nggak ada. Di atas berpikir konsep and strategis, kemudian diturunkan ke middle management, lalu kemudian lahir jadi eksekusi. Nah, apa jadinya kalau misalnya di atas kebanyakan eksekusi? Sempat nggak konsep mikir? Nggak sempat konsep mikir. Ini contoh ya, contoh. Misalnya kayak ini saya biar ada prakteknya, Saya kan bikin Inspira Pictures, mau buat film nanti tayang November 2017. Lalu teman saya ngomong begini, Ren, produser muda harus kenalan sama XX1. Kalau enggak, film kamu nanti di nomor 2 kan. Kamu harus tunjukkan ke XX1 siapa kamu, kekuatan kamu, potensi film kamu. Oke. Gimana ya saya nunjukkannya? Ya harus serius. Gala premiernya di tempat yang bagus, artisnya yang serius, artisnya yang terbaik. Kalau sutradaranya belum terkenal, tapi produsernya juga harus yang terkenal. Akhirnya saya coba mikir. Nah, lalu ada Pak, XX1 itu punya ballroom dia, punya ballroom. Namanya XX1 Ballroom Jakarta Theater ya. Ini saya cerita berulang ya. Mohon maaf kalau ada tadi pagi udah datang. XX1 Ballroom, apa? XX1 Ballroom. Sewanya sama makannya semalam 1.000 orang sama coffee break segala macam itu 460 juta, Pak. Yang gala premier di sini yang bisa cuma film merah putih, buang uang 500 miliar. Nah, saya berpikir gimana supaya saya bisa pakai ya. Tapi bukan gala premiernya, tumpengannya di situ. Jadi tumpengan produksi kan biasanya cuma di kafe, panggil infotainment, potong tumpeng, syuting gitu ya. Nah, saya pengen acara gebiarnya launching tumpengan produksinya di sini. Nah, dibangun Pak konsepnya. Oh ya sudah. Berapa kapasitas ruangan? 1.000. Oh, kita jual tiket seminar 699.000, 699 juta. Gimana supaya orang mau bayar 699.000? Oke, kasih bonus baju keke 500.000, ditambah buku 1,1 ditambah buku 643.000. Jadi Pak, hampir 1.000 sudah yang daftar, yang transfer sudah hampir 500-an, 460 sekian. Nah, ini semua konsep. Coba lagi, ini semua apa? Konsep. Ada di saya. Coba sama-sama. Uangnya dari peserta. Coba. Uangnya dari peserta. Peserta bayar tiket seminar, coba lagi. Peserta DP dulu enggak apa-apa. Buat DP gedung. Ya kan Temnas kan? Temu Nasional SBDKK yang 199.000 itu kan Anda bantuin saya DP gedung sebetulnya. Ya. Ini saya buka rahasia saja, ya. Jadi biarkan uang dari umat, ya. Kita zero cost. Tapi itu konsep dari siapa? Dari saya. Nah, middle management kemudian tim saya berpikir posternya kayak apa, komunikasi pembicaranya kayak apa, nanti lewat kanal-kanal mana saja, itu sudah apa? Middle management organisasi. Terus yang terima-terima pendaftaran? Low management yang bisa di WA balas jam 3 pagi. Tim-tim saya ngeri-ngeri di sini. Fast respond, ya. Deadly execute. Ya, kalau saya bilang bunuh. Kalau saya bilang jangan lepas. Kalau saya bilang hantui nomor HP-nya 8 penjuru mata angin, emailnya, nomor HP-nya, inbox-nya, gitu. Ini tim saya yang sudah bikin blast SMS, bikin blast email segala macam. Tapi itu bukan Randy Saputra, difahami? Tugasnya cuma konsep, nggak lebih dari 5 juta lu punya budget, buang-buang duit. Nggak lebih dari segini, sudah Pak. Nah, kebanyakan kita apa? Kita yang konsep sorangan. Ya kalau ngejalanin sorangan.
Mengeksekusi sorangan. Iya. Tipes Pak Ai. Kayak apa Anda tipes di rumah sakit 5 hari? Sorangan semuaan. Nah, baulah terigu nah. Nah. Baulah terigu nyaman benar. Jihad ini jihad nah. Oh. Jadi business owner itu bukan cari kerjaan. Demi Allah. Ya. Business owner itu bukan cari kerjaan. Ini kayak mama saya kan. Mama saya itu guru SD Dharma 3. Saya bilang kan, "Mah, ayo bikin nasi kuning gini. Kita buat nasi kuning kan mama enak bikin nasi kuning. Ah, ngapain bikin nasi kuning? Cukup aja sudah," kata mama aku gitu kan. Capek aku bikin nasi kuning lagi. Loh, "Ma, jangan mama yang buat. Orang yang buat." Loh, ngapain kada bergerak? Ngapain kada begawi pindah kuler? Nah, coba orang tua kita kan. Jadi banyak diantara kita sebetulnya bukan business owner Pak, lagi cari kerjaan. Supaya pagi-pagi enak ditanya sama anak, "Papa mau kemana?" "Mau kerja." Enak betul rasanya kan? "Papa mau kemana?" "Jaga toko." Yes, bangga betul gitu nah. Padahal salah, gitu loh. Nah jadi, ya, ini kebayang ya. Jadi makin kesini kita semuanya kerja manusia tetap, tapi makin ke atas kerjanya makin strategik. Nah sama saya akhirnya sekarang bikin teras keke kan. Saya lagi bikin konsep ya. Teras keke ada PR sama guru saya bikin cabang di berapa tempat sekian titik. Ya udah saya konsep aja. Gimana caranya saya bikin toko teras keke. Konsepnya pakai uang orang, bukan pakai uang keke, tapi orang di situ aman masukin uang. Oh, yang pertama saya punya konsep harus dimiliki. Bentuknya adalah CV. Legalitasnya adalah CV harus dimiliki. Apa aja startup bisnisnya? Berarti akuisisi propertinya, lalu kemudian interiornya setup, lalu kemudian stok bajunya, lalu kemudian operasi awal cashnya. Terutama kalau masih jauh sama Ramadan. Sudah ini aja digabung. Misal akuisisi rukonya 4M, interiornya 500 juta, stoknya 1 miliar ya. Modal awal 100 juta misalnya untuk operation cash di awal. Berarti totalnya adalah 5,6 M. Sudah, orang masukin aja uang 5,6 M. Kalau ini jalan 5 tahun, lalu kemudian bisnisnya nggak jalan, likuidasi rukonya, insya Allah akan kembali berapa? 5,6 M. Kalau lebih kita bagi lebihannya. Tapi jangan sewa. Kalau sewa, orang masukin uang, gagal, uangnya habis nggak? Habis. Tapi kalau akuisisi, uangnya balik. Tapi jangan begini, aku 500 juta untuk stok, aku yang 1 M untuk ruko. Enggak. Tapi masing-masing kolekan, ya, pemilik ruko, pemilik interior, jadi nanti properti dan isinya atas nama CV. Ini konsep. Ini apa? Konsep. Ya. Dalam waktu cepat, selama saya bisa jualan ini, Keke bisa ada di 100 titik di Indonesia. Kerjasama suplainya dari agen atau dari distributor. Nilai stoknya sudah saya sediakan. Dari sisinya segala sudah aman. Tapi yang nyari-nyari titiknya, oke Pak? Yang nyari-nyari titiknya di kota mana, di simpang mana, itu sudah tim business development. Dipahami nih semangatnya? Yang nanti nyari orang-orang investornya itu sudah ada lagi, ketemu saya waktu memang sudah mau dealing. Itulah konsep, namanya konsep strategis di top management. Yang melaksanakan siapa? Middle management. Lalu yang mengeksekusi siapa? Low management. Kebayang? Kebayang. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, jamaah lagi. Aduh. Biasa. Owner, jadi kira-kira owner itu setelah tadi kita bahas-bahas, jadi sebetulnya apa yang harus dia lakukan? Atau apa fungsi-fungsinya owner? Kendali capital kan? Coba ulangi apa? Kendali capital. Kendali kapital. Ya. Kendali kapital sama kendali leader. Jadi mengendalikan leader. Saya ketemu Abu Syauqi Pak. Abu Syauqi punya 45 perusahaan bandara internasional Jawa Barat.
Kertajati itu dia yang mengerjakan semuanya Pak. 45 perusahaan. Jadi di bawahnya langsung 45 CEO. Ada CEO kambing, CEO konstruksi, CEO travel, CEO angkutan. Itu CEO sendiri Pak. 45. Nah kawan saya yang tadi saya ceritakan pertama itu sebetulnya hanya punya 4 titik unit usaha. Saya bilang harus sudah 4 CEO. Nah ada 1 unit usaha properti Pak yang dia menyerahkan secara full. Tapi demi Allah Pak, malah yang dilepas secara full ini naik 500%. Nggak bohong saya. Jadi penjualannya naik, penjualan rumahnya naik, dealing legalitas. Bahkan Desember kemarin 82 unit rumah subsidi. Kenapa Pak? Karena owner nggak ikut-ikut. Ngeri maksudnya? Kalau owner ikut-ikut, apa? Jar bawahan. Ya sudah, kerjakan sudah, sorangan. Ngapain aku ada, ya kan? Ya sudah, yang penting Bapak senang aja. Ampi sudah dapat gaji, ya kan? Ngapain berkuciak-kuciak berlawanan si Bapak, ya kan? Ya sudah, kalau Bapak hendak mengerjakan, ya sudah sudah, kerjakan sudah. Kita mau ngerjakan betul-betul, inya datang merecoki, ya kan? Datang lagi ngerecokin, kesel nggak akhirnya operator? Kesel sudah Bu, sudah ya. Nah, gaji aja saya, sudah. Bejikir aja udah tinggal kan? Owner yang kerja. Nah, berapa banyak dari kita yang begitu sangat terlibat ya, terutama untuk bisnis yang lagi running, itu malah ndak jalan. Oke lah, dikeroyok kepiting masih baru ya, kelihatan dari chatnya ya. Ndak apa-apa masih terlibat ya, tapi sedari awal Anda usahakan organisasi yang bekerja. Jangan Anda misalnya ownernya duduk di sini, customer tahu, Bu ininya nah Bu. Nah jangan tiba-tiba nak ke dapur. Nah jangan. Bener. Jangan tiba-tiba nak ke dapur. Kenapa kamu itu nah? Nah, yang paling betul apa? Panggil GM-nya. GM. Harusnya kan ada manajer store ini. Kalau mau waras ini harusnya ada manajer store. Manajer store yang dipanggil. Gini ya, kamu kalau bikin kepiting lada hitam, itu lada hitam bukan saus tiram. Maka perhatikan orang order. Lihat ini salah di mana. Lo tanya sama Mas Dayat ya. Saya punya ring 1 namanya Rangga. Kalau saya menemukan kesalahan, ini kenapa nggak direspon? Nah, begitu dia jawab anu, salah siapa jadi? Ya, ayo diselesaikan. Kadang-kadang Rangga nyerah. Kamu aja deh yang ngomong sama anak-anak lah. Kamu pimpinannya. Kamu selesaikan. Saya percaya sama kamu. Beberapa urusan berkelahi dengan distributor, Rangga turun selesaikan sama distributor. Nggak perlu ada saya. Pokoknya urusannya ini aku mau, ini nggak mau. Jalanin. Sudah Pak. Kita tuh jadi darah tinggi sama stroke Pak. Suka naruh apa yang seharusnya kita nggak pikirkan. Ngerti nggak maksudnya? Gimana anggukannya ya? Makanya kita nggak kemana-mana Bu, karena kita harusnya cuma di kendali capital sama kendali leader. Pokoknya budget operating marketing 1,25 miliar, pikirkan. Pokoknya kamu project untuk film 6 miliar, pikirkan. Operating bikin film 3,5 M, 1,5 M untuk marketing, 1 M dana cadangan, pikirkan. Pokoknya sutradara pakai yang murah, tapi artisnya pakai yang mahal, pikirkan. Udah saya gitu aja. Pokoknya Exxon Ballroom, tumpengan produksi, nggak boleh pakai uang. Pakai dana dari umat. Kalau ada kita butuh, pakai dana keke, tapi pinjaman. Pikirkan. Sudah gitu aja Bu. Dan itu jalan Bu. Dan itu jalan. Oke 40 juta, terserah. Pokoknya ngabisinnya kayak apa, pokoknya ini habis. Tapi intinya adalah acaranya berpendar, acaranya amplify. Pikirkan. Kendali capital, kendali leader. Saya bisa nggak sih percaya sama kamu? Nah gitu. Kamu mau tumbuh nggak? Tapi kalau caramu begini, kamu nggak akan tumbuh-tumbuh. Maka izinkan saya percaya sama kamu. Kamu juga harus jadi orang yang saya percaya. Saya nggak mau turun ke tim-tim yang lain. Coba, kalau kamu ada halangan di lapangan, kamu boleh nggak lanjut kontrak, kamu boleh pilih SDM yang kamu mau pilih. Jadi sekarang Rangga tuh ngomong ke saya, Ren, aku nggak suka pakai ini. Ya sudah, putus kontrak aja. Dan dia putus kontrak Bu. Sempat dia nggak berani mecat, saya yang mecat, saya pecat gitu. Kamu nggak ini, udah selesai gitu. Karena kita harus punya kendali pada leader. Jadi leader kita bisa ditelepon jam 2 pagi, leader kita bisa ditelepon jam 6 pagi. Nah, saya punya leader-leader yang kuat begini. Ya. Saya punya leader-leader yang kuat. Jadi suka bingung orang sama saya. Randy ini kok kayak nggak ada kerjaannya. Facebooknya ada videonya terus. Videonya ada di mana-mana. Terus bikin film, terus bikin semangat langit.
masuk program TV. Loh, kerja saya Pak, itu cuma strategis. Saya masuk di Transvision, pokoknya begini kita bagi hasil. Saya fokusnya ini, udah Transvision yang menjalankan. Tiba-tiba sudah ada 50 orang, studio sekian, 300 juta program. Nah, Semangat Langit jalan, saya syuting 3 hari, dia berjalan dengan sistem. Yang upload bukan saya, yang ini bukan saya. Ya, saya bisa lagi kembali dengan urusan-urusan saya yang lain. Nah, itu rahasia di balik efektivitas gerak. Apa? Efektivitas gerak. Mulai terasa dosanya di mana? Nah, terasa. Nah, lalu kemudian adalah membuka atau cracking the network ya. Cracking the network. Mengcrack the network ini tugasnya owner. Belajar sama Pak Tovan lah, bener serius, ini guru saya. Ada di mana-mana demi Allah ya. Di Jakarta ada, aku di Malang ada, hantu banget ini ya. Ini orang Balikpapan kok ada di mana-mana. Wis pokoknya eksis lah, di acaranya Pak Prasetya ada, di sini ada, di G-Coach ada. Tapi dengan begitu beliau, saya yakin networknya nambah. Coba diajak ngomong. Bunda Tika aja saya ajak jalan-jalan, kan Pak Tovan udah bertemu Bunda Tika ya. Bunda Tika saya ajak jalan-jalan, ketemu sama pengusaha sarung, langsung order sarung Pak. Nah coba bayangkan. Kan dia nggak mau bergaul ya. Mama angkat saya tuh nggak, males lah gitu. Bukan males ya, rada enggan gitu untuk ketemu lingkungan baru. Begitu saya bawa ke lingkungan baru, langsung nyetrum Pak. Bikin ini, ketemu ini, coba. Nah itu tugasnya bisnis owner. Kalau owner terikat pada toko, emosi aku. Terikat pada dapur, terikat pada megang-megang kepiting. Halo Bu. Terikat pada nyicip-nyicip saus tiram. Loh gimana Anda mau buka networking Pak? Saya kesel banget sama teman saya tuh, bro, 40 hektar kita gimana cerita? Kita udah bayar desainer itu untuk bikin wahana seperti Ancol sampai sekian puluh juta, ini gimana ceritanya? Mana orang-orang yang mau masuk? Iya nih bro, ya Allah. Pondasi belum siap. Apa katanya? Pondasi belum siap. Anak-anak belum bisa ditinggal. Jadi satu pertemuan ya, lalu kemudian beberapa hari koordinasi di WhatsApp, itu 104 juta gross profit. Kita terus begitu Pak, ketemu jadi duit ya, nanti ngobrol di belakang jadi rupiah. Nah gitu loh. Kita itu apa? Bemahala biu, ngumpul ketawa ada duitnya. Wah, ketawa, wow, rasanya sudah mantep betul lah ya, networking gitu. Tapi nggak ada hasil, gitu loh. Zero result. Kalau dia ngumpul-ngumpul ada duitnya, saya tahu ya. Nah, Tovan, gitu kan ya. Siapa sih nggak tahu kan? Nah kalau kayak kita inilah ya, ketawa. Nah, jadi saya ketemu sama Mas Dewa jadi melekfinansial.co, 300 juta sales ya. Sudah 2 kali saya dapat inflow 70 juta sama 100 sekian juta. Mahir copywriting, saya jadi affiliate-nya juara 1, 30 juta. Ketemu tuh harus cracking the network. Saya ketemu Tiwi yang punya Fabil Store, nanti mau saya kasih ketemu ini, nanti kita ini, ketemu ini, jadi duit gitu loh Pak. Ketemu Transvision, jadi duit. Randy, nanti gimana? Pokoknya saya maunya bagi hasil, jangan dibayar sebagai ustadz talent. Saya bukan talent, saya bawa model bisnis. Jadi di Semangat Langit itu free to air 30 menit, saya syuting lagi 40 menit. Hanya yang bayar 99.000 yang bisa nonton 24 episode premium. Jadi nanti penonton itu akan bayar. Jadi per 1 juta, per 100.000 penonton 9,9 M. Gitu. Jadi duit Pak. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau owner lepas dari opera. Ya misalnya kayak kepiting, nggak apa-apa tetap kepiting tapi jalan. Akhirnya ketemu pesanan box kepiting, gitu loh Bu harapanku, ya kan? Akhirnya ketemu supplier yang lebih murah lagi. Oh ada ternyata. Ini kemarin beli lada kemahalan, nah gitu kan? Itu terjadi kalau misalnya cracking the network. Tanpa cracking the network nggak akan bisa. Ya. Lalu kemudian apa? Getting knowledge. Coba lagi apa? Getting knowledge. Bu, sorry pisan ya. Apakah teman-teman kita operasional itu sempat belajar? Kamu itu ya pulang nonton YouTube, kada ada harapan. Koler Bu Ai. Pian nyuruh nonton YouTube, kada ada kuota jadi sayang-sayang lawan ini. Nonton Bigo iya. Hai bonusnya Om.
Bonusnya Om. Iya kan? Bigo ditonton, YouTube, SBDKK sudah dibeli, nggak ditonton-tonton, ya kan? Nah, maka tugas getting knowledge itu bukan tugas operating. Operating itu sudah sibuk jam 8 sampai jam 5 jagain customer. Terus kamu datang-datang ke operation gini, mikir dong kawan-kawan, inovasi. Nah, coba rasakan. Inovasi, Bu. Aku sudah capek sama nota, Ibu suruh inovasi. Nah, coba rasakan. Saya sudah hari-hari Bu pagi sampai malam sama kepiting, Ibu suruh inovasi. Your head, enggak semua. Nah, gitu kan. Kalau employee bisa ngomong your head itu langsung your head. Jadi tugas getting knowledge itu siapa? Owner getting knowledge, belajar. Habis belajar di sharing gini loh. Aku dapat ilmu SOP anu-anu. Oh gitu ya Bu, ya gitu. Dipanggil trainer Bu, kalau trainer yang benar itu mahal ya. Makanya saya bukan trainer kan, saya ini kan mantan trainer profesional yang berbagi ke UKM, babnya beda. Tapi kalau trainer yang benar itu pasti mahal. Datang pasti 15-20 juta. Anti bisnis ibu semuanya. Bapak ibu kalau trainer 4 kali datang selama sebulan langsung bangkrut, dapat dipastikan. Ya untuk bayar trainernya aja. Lo bener ini. Jadi maka tugas owner adalah getting knowledge. Kok bisa ya brandingnya begitu? Datang ke Strudel Malang. Strudel, makanan Eropa. Dikasih Malang. Dikasih fotonya Toko Wisnu. Kok bisa rame ya? Nah ayo cari tahu. Gitu loh. Makanya saya gitu, kemarin ada foto kan, saya sama Toko Wisnu kan, jangan dibedakan, lihat nggak di Facebook ya kan? Nah itu saya lagi getting knowledge, ngobrol banyak sama Toko Wisnu, tukar pikiran tentang Gray Hawanya, tentang bisnisnya, tentang saya juga, kita tukar pikiran. Nah, bisa nggak seorang business owner jam 9 pagi duduk di cafe Ben sama Toko Wisnu? Kalau misalnya kakinya masih tenggelam sama sales, sekian pieces kode anu, sekian pieces, nggak bisa Pak. Saya cuma kontrolnya pakai WhatsApp ya. Nanti di break Anda bisa lihat WhatsApp saya, bagaimana saya kerja di Keke. Ada WhatsApp sales, saya tahu sisa barang saya berapa, saya tahu yang over demand berapa, ada Excelnya semuanya, dan semuanya saya koordinasi lewat WhatsApp group ya. Saya akan memperlihatkan kepada Anda. Jadi ini nggak tai kebo speaking, ngerti maksudnya ya. Anda bisa ngelihat gimana saya berkoordinasi, nanti saya buka, ini begini, ini begini, ini begini. Anda bisa lihat. Saya punya WhatsApp pembayaran, saya punya WhatsApp sales, saya punya WhatsApp tagihan. DB-DB yang nggak bayar tagihan, saya punya WhatsApp-nya lengkap, grup-grupnya lengkap. Jadi, karena kita apa? Kendali leader, kendali capital. Dan punya waktu untuk getting knowledge. Berikutnya, owner. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Eksekusi low management. Coba ulangi. Tapi yang terjadi harus direct report. Coba ulangi. Yang terjadi harus direct report, Bu. Jadi hari ini salesnya dikeroyok kepiting, costnya berapa, apa yang terjadi, itu harus direct, tidak boleh berjenjang-jenjang. Tidak boleh apa? Berjenjang-jenjang. Jadi saya sales yang ngurusin adalah tim order, gudang yang ngurusin gudang, tapi reportnya, panelnya, coba lagi apa? Itu saya, Bunda Tika, Ayah Farid itu langsung bisa melihat apa yang terjadi. Itu namanya konsep direct report. Ini yang mengunci ya. Jadi Anda memang tidak menjejak. Coba diperhatikan. By the way bisa ngikutin materi saya ya? Ya, bisa kan ya? Nah, ini memang rada sulit untuk IQ tertentu memang ya. Tapi kalau bisa ya berarti alhamdulillah ya. Berarti sesuai dengan sangka baik saya, IQ Anda mampu mengikuti. Nah, memang kita mengawang di konsep and strategic. Execution di mana? Loh, tapi apa yang terjadi di bawah? What happened? Coba lagi. What happened di bawah? Itu kemudian diposting, di apa? Diposting di direct report. Nah ini kuncinya. Bisa dibohongin nggak Anda Pak? Nggak bisa. Nggak bisa dibohongin direct report. Wah seru Pak, saya tiap malam habis syuting buka panel, udah tinggal teriak aja. Sales hari ini cuma sekian ratus juta, mana barang yang katanya mau datang? Produksi kecepatannya gimana? Oh iya Kang, gini. Mana barang yang sisa? Mana barang yang sudah habis? Mana barang yang over demand? Ya saya tahu semua. Itu malam aja Pak, sebentar aja. Nggak usah dipentolongin dari jam 9.
Nah jam 9 pagi tuh ketemu Tuku Wisnu, ketemu Marsyanda, ya kan? Ketemu sama produser gitu loh. Ya, itu konsep berpikir. Ini bener Pak, ini it's not tai kebo speaking ya, ini nggak bullshit. Bener-bener Pak, ini dilakukan Pak. Luar biasa. Sekarang aja saya bingung sama kehidupan saya Pak. Bener, saya juga bingung sama kehidupan saya. Film jalan, ya. Di WhatsApp itu, Ren sudah draft 1 skenario, tolong email. Draft 1 skenarionya bagus. Semangat Langit sekarang sudah 11.100 views. SBDKK jalan, Temnas sudah setengah. Karena apa? Saya menyerahkannya pada organisasi. I just breakthrough aja, kasih breakthrough aja gitu loh. Awalan aja, ya. Getting knowledge, ya, getting knowledge, direct report, kemudian cracking network, apalagi? Leader. Nah, terakhir yang cracking network termasuk ya creating big deal. Coba ulangi. Creating big deal. Big deal, ya. Ada ruko beberapa titik, ya owner turun, yang mana ya? Big deal, oke yang ini, sudah. Habis itu jalan lagi, big deal kerjasama. Ya saya bangun big deal dengan Sabtuari, dengan Dewa. Gue punya Temnas, konsepnya begini. Keuntungan lu jadi pembicara begini. Gue bisanya ngasih begini. Mau nggak? Oke sepakat, big deal. Sama Coach Fahmi, big deal. Jadi kita creating apa? Big deal. Nah setelah big dealnya creating, jangan kita urusin lagi. Ngerti nggak maksudnya? Saya sama Nuesto, bro, dia minta 36 juta. Saya bilang 36 juta gue cicil 12 bulan. 3 juta per bulan. Wah debat. Wah kasihlah kita 5 juta di bulan pertama. Kasihlah kita segini. Oke deh, deal deh, kasihan gue. Tapi begitu deal, dia nanya, Kang legalnya mau atas nama siapa? Nah terasa ini kan sudah bau-bau low management kan? Ya kan ya? Kang fotokopi NPWP ada nggak? Nah terasa nggak ini sudah? Ini it's going to teknis. Coba lagi. It's going to teknis. Nah langsung sebut too teknis to me. It's too technical to me. Ya hubungi Rangga. Sudah kasih Rangga. Dia bikin grup WhatsApp yang saya ada di dalamnya. Sudah. Mereka yang taktuk. Ini NPWP Randy, ini NPWP perusahaan, ini NPWP yang kamu butuhkan, ini data-data akte perusahaan bla bla bla. Oke, tim legalnya sudah. Saya Pak ya, ini betul-betul supaya Anda merasakan energi saya. Setelah saya dapat investor 6 miliar, saya bilang, Bu, 6 miliar, kalau kita nggak sampai 300.000 penonton, uang ibu ludes. Loh iya, karena 20.000 satu penonton. Warkop itu 6 juta penonton, gondol uang 120 miliar lebih dari XX1. Baru tiket doang. Bikin produksinya 25 miliar. Jadi dia bisnis model yang selama 2 minggu dapat uang 100 miliar gratisan. Ya, dari bioskop. Tapi saya bilang sama investor film saya, 6 miliar itu balik kalau kita bisa jualan 300.000 tiket. Randy pede nggak? Saya pede Bu. Cuma saya nggak bisa memastikan. Clear? Jelas lidah saya? Saya nggak bisa memastikan. Saya nggak tahu nanti November itu ada apa, artisnya ada gimana, saya nggak ngerti. Ya. Dan saya nggak bisa memastikan. Tapi kalau ini kurang dari 300.000, uang ibu hilang. Ini bukan utang. Ini adalah matiin ya. Ini adalah dana kerjasama. Dana apa? Dana kerjasama. Terus investornya bilang gini, oke. Coba bilang ya Pak. Oke. Nggak apa-apa. Apa katanya? Nggak apa-apa. Nah, setelah dia ngomong oke, nggak apa-apa Bu, saya nggak mau detail-detail ngurusin perjanjian supaya saya nggak mau bertengkar. Saya datang ke lawyer, saya ceritain, saya bakal punya film, bakal kerjasama sama orang, bakal menjanjikan ini itu sama orang, tolong jagain legalnya. Nah dia bilang, saya jagain Ren 1 tahun, 100 juta. Dia minta 100 juta. Legalnya Kemenhub, yang jadi lawyernya Kementerian Kehutanan. The best di Jakarta. Ya udah kita bayar 100 juta. Sudah tak lunasin 50, 6 bulan lagi 50 juta lagi. Jadi begitu ada nota kerja sama dari artis, lempar ke legal. Dirasakan? Udah, baca Mas. Mas Randy ininya kurang, kirim lagi ke saya. Mas Randy gimana, sepakat? Oke, sepakat. Ya sudah, begitu tanda tangan saya sudah nggak taktuk-taktuk lagi. Lawyer saya yang sudah komunikasi. Nah itu konsep namanya organisasi. Kita bukan orang hukum Pak. Tepuntal-puntal baca butir Pak, demi Allah.
Pihak satu di mana pihak pertama menyebut dan menyerahkan dan mendefinisikan bahwa akan dengan stroke Pak, serius. Nggak usah kita paksakan ke situ. Sudah kasih organisasi. Bukan kita mau boros-boros. Loh betul Pak. Kasih ke organisasi. Gitu loh. Awal-awal Pak ya. Ini juga tentang organisasi. Ini tentang saya Pak. Saya suka nggak terima di rumah ya. Mohon maaf sekali ya. Mudah-mudahan istri saya nggak nonton. Saya suka nggak terima di rumah kalau misalnya pembantu nggak ada. Tolong bantuin aku nih anak-anak apa segala macam. Akhirnya saya harus nyuci piring. Bener ini. Jadi saya suka dialogin sama bunda, Bayi Gurita lagi nyuci piring ya, gitu-gitu. Akhirnya saya nanya, ini bener Pak ya. Akhirnya saya nanya, Mi, kenapa kira-kira pembantu suka keluar masuk ya? Soalnya kita tuh dibandingkan sama tenaga kerja TKW. Nah gitu kan. Kalau dia jadi TKW, dia 2,7. Saya bilang, Mi, gaji aja 4 juta. Bener loh Pak. Saya akhirnya 1,5 tahun terakhir menggaji satu pembantu saya 4 juta supaya saya nggak lagi ketemu sama cucian piring loh Pak, saya bikin satu copywriting bisa ratusan juta, ngerti nggak maksudnya? Ngapain ngudek-ngudek bela-belain 1,5 juta, Mbak 4 juta. Terakhir malah tepat kemarin Mbak anaknya lulus SMA saya kuliahkan, kos-kosannya saya bayarin, dan bener nggak kemana-mana tuh Mbak. Sudah 2 tahun lebih sama saya. 4 juta. Jadi Pak, ini konsep berpikir. Loh bener, ini. Gimana? Mau jadi mbak saya? Anda terinspirasi? Loh. Jadi kita, istri kita, segala macam. Jangan sampai ketemu itu. Saya ngomong sama istri, Mi, aku nggak bisa keganggu karena aku malam buat copywriting, mending aku jalan sama kamu, selesai kamu tidur aku ngetik. Aku nggak mau nyentuh sunlight gitu. Harus cari tahu ada di mana. Coba tanya sekarang Mas Dayat ya. Begitu istri saya balik ke Bandung apa segala macam, baju saya, jas saya segala macam itu diurus sama 3 asisten. Nih Kang, bajunya Kang ini udah dicuci Kang, apa Kang ini segala macam. Saya nggak menyediakan diri saya untuk tersibuk-sibuk dengan itu. Otak saya terlalu mahal. Loh bener Pak, saya mikir dikit aja XX1 bisa gratis. Coba Anda rasakan. Saya mikir dikit aja XX1 bisa gratis, uangnya dari umat. Loh bener Pak, terjadi hari ini. Umat bayar 1.000 orang tiket, rebutan lagi. Dan itu untuk DP, untuk operasional. Dan terjadi. Saya mikir dikit aja dapat 6 miliar, coba. Mikir dikit Pak, nggak serius juga itu sebetulnya. Jadi gini loh Pak, saya ingin owner itu mendedikasikan waktu yang memang efektif gitu loh. Waktu-waktunya efektif, istirahatnya efektif. Ya, andai kata networking efektif, videokan. Ya, saya ceramah di Garuda. Karena masjid amplopnya jelas tidak begitu, ya saya syukurilah ya. Tapi menurut saya dampaknya harus besar. Ya saya syuting ya, di Garuda. Pokoknya saya orangnya tidak efektif kehidupan saya. Semua kegiatan saya beralasan. Saya gabung ke G-Coach beralasan, berguru sama Coach Fahmi beralasan, ngajar istrinya Pak Taufan di GBC 19, finansial literasi, bolak-balik Malang setengah jam beralasan. Saya punya alasan untuk itu. Jadi kita ini Pak, kenapa kita nggak kemana-mana? Karena banyak ruang-ruang waktu kita ini tulang gitu loh, nggak daging, dipahami ya? Kita mengerjakan tulang-tulang, ya. Nungguin servis mobil, masih ada? Nungguin ganti oli di Astra, mending nungguin buka laptop, nungguin begini Pak, melamun. Coba. Pengusaha hajar, ya kan? Pengusaha, kayak apa pengusaha? Ya kan? Pinakoler. Kalau pengusaha nunggu mobil, aduh Pak, sekarang saya kemarin cuma punya 1 supir saya sekarang gini, 1 supir saya bayar, 1 ASN pribadi saya bayar, ya. Saya nggak mau ngurus yang kecil-kecil. Nih supir pegang ini. Jadi sekarang saya tim bergerak bertiga, ya. Jangan jejali saya dengan hal-hal perintilan kecil. Gitu. Biarkan saya berpikir yang strategis. Ini saya mau menuju 10 juta penonton. Ini kayak komputer gitu loh Pak. Coba sama-sama. 10 GB. Coba ulangi. 10 GB. Nyuci piring 1,5. Coba. Nyuci piring 1,5.
Jemur cucian 2,5, coba. Ya kan, jagain anak, ngejar anak makan 3,5. Nah, coba. Nah, ini bisnis ini cuma dapat 100 megabyte, Pak. Begitu ditagih orang hang langsung. Iya. Ya sampai kan kemarin waktu saya nyetir mobil kan sampai kehabisan bensin. Pak Taufan ini marah-marah. Apa bawa Coach Fahmi kok bensin nggak sadar? Saya sudah lama nggak ngisi bensin, Pak. Sudah 1,5 tahun hidup saya nggak pernah ngisi bensin, coba. Saya nggak pernah. Berapa kilometer lagi ya servis? Itu. Aduh. Saya sudah lama, Pak, nggak begitu. Dan itu yang membuat orang, kalau Anda lihat kehidupan saya, betapa efisiennya. Betapa saya, waktu-waktu kosong saya nonton YouTube, waktu-waktu kosong saya nonton TEDx, waktu-waktu kosong saya ngonsep, waktu-waktu kosong saya di pesawat itu, kalau nggak istirahat, menghayalkan sesuatu. Ya. Dan begitu saya hayalkan, saya langsung aplikasikan. Jadi banyak hal. CEO Awards, kemana, kesini, semangat langit, nanti jadi begini, bagi hasil itu. Bekerja semua, Pak. Dan itu bukan karena kehebatan saya, karena konsep berpikir, cara berpikir. Apa namanya? Coba sama-sama, kendali capital. Coba lagi. Kendali capital, sekian juta. Kendali leader. Coba lagi. Kendali leader. Sudah, Ibu yang punya kepiting dikeroyok kepiting, sudah Bu, manajer store 1. Ya. Ibu punya apa lagi? Manajer store 1. Ibu punya bis lagi sudah. Jadi begitu kumpul di rumah itu cuma leader-leadernya aja. Nah, tumpahkan, Bu, semua kegalauan Ibu tentang store pada manajer-manajer Anda. Enggak usah langsung ke kanan ke kiri kemana-mana. Tumpahkan di situ. Aku lihat ya, kamu tuh kemarin jam 8 buka, jam setengah 9 belum buka. Jam 9 masih bersapu-sapu. Kayak apa ikam ini? Nah, kamu katanya manajer store. Kamu manajer, anak buahmu datang setengah 8. Kamu datang setengah 9. Manajer apa? Ya Bu, saya salah. Oke, saya beri kesempatan. Saya percaya pada dirimu, kamu akan lebih baik. Saya kasih kesempatan. Nah gitu. Kita sudah kendali leader, Bu. Jadi marah-marah itu langsung straight ke GM-nya langsung. Straight ke GM-nya. Tusuk GM-nya langsung. Nggak apa-apa, Bu, kalau ditusuk. Berarti Ibu percaya sama dia. Tapi kalau Ibu grodek-grodek timnya di bawah. Jadi aku di sini untuk apa? Ada tiadaku sama saja. Mending aku resign aja, Bu. Nah, gitu kan? Ada beberapa orang yang nggak nyaman cuma numpang hidup, Bu. Tapi ada beberapa orang yang kalau dikasih authority, dikasih otoritas, walaupun gajinya kecil, walaupun apa? Gajinya kecil, dia akan menghargai Ibu. Karena apa? Dia menghormati, Ibu menghormati dan percaya sama dia. Saya sama produser saya orang tua namanya Pak Vesina Subli ya. Ada masukan dari Mbak Asmana, dia tembus ke saya. Ya, Mas Randy tembus ke saya. Saya menyerahkan sama Pak Vesina Subli. Pak Vesina Subli, Anda produser film ini. Randy Saputra nggak pernah buat film. Saya percaya sama Pak Aves adalah sosok senior untuk buat film. Maka saya serahkan keputusan sama Pak Aves, masukan dari Mbak Asma. Saya nggak mau ikut campur karena saya sudah menyerahkan ke Pak Aves. Urusan saya membayar produksi film sesuai schedule, menyediakan uangnya, ya, dan kemudian menjaga flow marketingnya. Urusan ini urusan Bapak. Terima kasih Mas Randy kepercayaannya. Bagus film saya. Karena produser kita kasih authority. Sepakat? Tapi kalau masukan dari Mbak Asma kita shortcut lagi. Masukan dari ini kita shortcut lagi. Betah nggak produser kita? Ya udah Bapak aja deh jadi produser saya. Nggak usah ngajak saya. Nah, padahal sudah dibayar tuh 400 juta. Iya 400. Sudah aku DP 100. Coba Pak, tepuk tangan buat Anda semuanya. Faham salahnya di mana? Kok bisnis sulit ya? Kayaknya di sini-sini aja. Nggak ada getting knowledge kayak apa? Tiap hari ngelihat WC, kamar tidur, etalase. Etalase, kamar tidur, WC. Kayak apa? Inspirasi toilet, tempat tidur, etalase toko. Etalase toko, tempat tidur, toilet. Sudah. Berputar-putar balik papan. Dah jauh-jauh mainnya kalau udah Iwok, pasar Kelandasan. Kayak apa? Nggak pernah ke Jakarta, nggak pernah ke Tamcit. Kayak apa? Kayak apa? Kayak apa mau dapat knowledge, ayo? Ngomongnya aja, susah, buntu. Kayak apa ndak buntu? WC rumah toko teputar, tepuntal-puntal. Nggak ada kemana-mana. Kayak apa?
Training dah sempat, belajar dah sempat, YouTube dah sempat, bebigo aja. Nah kayak apa? Bigo live, ayo. Nah. Apa Jar? Apa Jar? Investor susah Jar. Jar, investor ngalibanar. Ngalibanar bicara investor. Kayak pandak bicara investor di balik etalase. Apa ikam kira investor langsung ngantri berdatang ke lawan ikam? Makanya bisa. Turun dari langit jeblek gitu. Aku investor, mana bisa? Ini cracking the network Pak Ai, begaul Pak Ai, Allahu Akbar. Lo serius ini kada mau mahala biu. Begaul Pak Ai. Jalan lawan Ustaz Topan ini nah, ke Jakarta kah, ke Surabaya kah, ketemu orang. Kayak apa kita itu? Di balik toko nah, Triguna nah. Ngalih jari investor. Kayak apa? Kada begaul. Allahu Akbar. Makanya saya itu kalau Anda lihat Kamis di Cirebon, Sabtu pagi manasik di Khalifatur, Sabtu sore sudah di Banjarmasin, iya kan transit soalnya kan, ya. Malamnya di Balikpapan, nah coba rasakan, ya. Malam nanti sudah di Jakarta, besok di Bogor, besoknya lagi di Tegal, nah coba kehidupan saya. Dan nggak usah bingung-bingung Pak, nggak capek kah kemana-mana? Apa? Cuma tinggal tidur aja setan sudah. Kan kita tidur di rumah tidur juga, tapi nggak kemana-mana, itu udah jadi mobil, sama aja sudah. Loh ya betul Pak, ini betul, saya nggak bohong. Hidup itu nggak usah dibawa terlalu emosional. Capek aku nah, baru dari Balikpapan nah, sudah ke Tegal lagi nah, uyuhnya badan, nggak usah begitu. Cracking the network. Coba ulangi apa? Saya di Tegal, pasti tuh jamaah Tegal, Kang, aku mau makan apa? Makan pagi sama Kang Randy, udah ngumpul di hotel tuh. Saya turun tuh jamaah orang Tegal sudah banyak, SBDKK lah, ada orang TDA lah. Pasti ada kebaikan, apakah sudah ya, sudah ya, ampihan yang ngisi lagi training. Sentuh lagi agen gitu. Siang nanti gerak lagi kemana, ke Garuda, kemana. Jadi meluas Pak hidup itu pendaraannya, itulah tugas business owner. Dan bukan berarti kita jalan-jalan bisnya berantakan ya, karena kita punya namanya direct report. Tetap. Jadi sampai teman saya itu bilang, yang membingungkan dari Kang Randy adalah dia tidak ada di Bogor, tapi rasanya dia selalu membersamai kita. Karena pas saya teriak tuh, tagihan piutang kamu kok sekian persen, kok itu belum bayar? Oh iya Kang, ini kok masih nyisa kode ini, kok nggak diangkat lagi? Ayo cepat kejar. Oh iya Kang. Jadi saya walaupun tidak ada di kantor, tapi saya menghantui mimpi-mimpi mereka. Ya. Ngigau aja yang di Saputra. Lo bener Pak. Kalau Anda lihat timeline itu banyak yang mimpi saya. Loh, saking energi saya kemana-mana tuh orang kebawa-bawa mimpi Pak. Lo bener. Serius. Jadi ayolah, jadilah business owner yang benar. Kembalikan pada fungsinya. Pasti banyak pertanyaan, oke? Pasti banyak pertanyaan. Kalau ini gimana? Jakanya ini kayak apa? Kalau ini kayak apa? Ya kan? Nah itu kita bantai pada asar. Siap? Saya pada asar nggak bawa materi ya. Kita kelas gaya Jerman. Saya masuk, Anda bombardir pertanyaan. Nggak ada pertanyaan, kita ampihan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.